Season 27. Bab 261, Pertukaran Kehidupan. Waktu mereda sedikit demi sedikit. Saat itu hampir tengah hari dan Su Zimo belum keluar dari kamar rahasianya. Pedagang itu menjadi tidak sabar ketika dia mondar-mandir di halaman tanpa henti, mengerutkan kening dengan ekspresi muram. Pada saat ini, dia merasakan rasa penyesalan dalam benaknya. Dari sudut pandangnya, alasan mengapa Su Zimo tidak muncul untuk waktu yang lama pasti karena perbaikan senjata telah gagal. Sewa 2 tahun setara dengan 6.000 batu roh kelas superior. Itu setara dengan 2 senjata roh tingkat tinggi. Ditambah dengan yang baru saja dia sesuaikan, dia telah kehilangan 3 senjata roh tingkat superior. Hanya untuk berkenalan dengan master senjata pemurnian, aku melemparkan 3 senjata roh tingkat tinggi. Betapa merugi. Pedagang itu frustrasi secara internal. Sore. Su Zimo akhirnya keluar dari kamar rahasianya, tampak kelelahan, tampaknya membuatnya sangat lelah. Ketika pedagang melihat ini, dia bahkan lebih yakin dengan spekulasi itu. Rekan Daois, di mana senjata roh superior grade saya? Pedagang itu mendekat dengan senyum palsu. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Aku tidak memperbaiki senjata roh tingkat superior. Cukup benar. Pedagang itu menarik senyumnya dan wajahnya menjadi gelap. Tanpa menunggu Su Zimo untuk melanjutkan, dia menyela, rekan Daoismo, 2 tahun sewa yang tidak kukumpulkan darimu bersama dengan kerugian yang kubuat untuk senjata roh kelas superior ini. Mari kita bicara tentang kompensasi. Kompensasi. Baca lebih lanjut bab tentang novelringan.com. Su Zimo mengerutkan alisnya, perlahan-lahan menyadari apa yang terjadi. Ekspresi ejekan melintas di matanya dan dia bertanya, apakah itu berarti bahwa Anda tidak menginginkan senjata roh tingkat tertinggi ini? Aduh. Senjata roh kelas 1. Si pedagang tertegun, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Mata indah Nianqi juga melebar karena tidak percaya. Su Zimo menjentikkan telapak tangannya terbuka dan pedang terbang baru diletakkan dengan tenang, persis seperti yang ditentukan pedagang. Dia menyuntikkan energi roh ke dalamnya dan cahaya roh yang berbeda bersinar dari pedang. 4 sinar pola roh melintas berurutan, hampir membutakan pedagang. Pola roh F4. Pedagang itu sangat ketakutan sehingga dia jatuh ke tanah di pantatnya, berkomentar dengan suara gemetar ketika rahangnya jatuh. Senjata roh kelas tertinggi. Setelah sekian lama, jeritan yang menusuk telinga bergema di setiap sudut kediaman. Mata pedagang itu bersinar karena kegembiraan. Dia sangat emosional sehingga dia ingin segera mengambil pedang terbang tingkat tertinggi. Namun, dia malu dan bingung. Tidak heran mengapa pedagang itu kehilangan ketenangannya. Golden Cores memiliki umur 500 tahun. Biasanya, dengan berlalunya waktu, Golden Cores akan memperdalam budidaya mereka dan mengumpulkan lebih banyak sumber daya, akhirnya mendapatkan 1 atau 2 senjata roh tingkat superior. Namun, selain faksi-faksi top di daratan Tianhuang, kebanyakan Golden Cores bahkan mungkin tidak mendapatkan senjata roh tingkat tertinggi di seluruh kehidupan mereka. Rekan Daoismo, Sirmo. Pedagang itu berkata sambil tersenyum, kamu adalah master penyempurnaan senjata terbaik, tolong jangan membungkuk ke level saya. Saya hanya sembarangan omong kosong sekarang, tolong jangan menganggapnya nyata. Petik 2. Meskipun pedagang itu adalah Golden Core, saat Su Zimo bisa memperbaiki senjata roh tingkat tinggi atau bahkan tingkat tertinggi, status mereka sudah terbalik. Ambil. Petik 2. Setelah membuat langkah paling kritis dalam teknik penempaan senjatanya, Su Zimo sedang dalam suasana hati yang baik dan tidak bisa diganggu untuk mendapatkan perhitungan dengan orang ini. Tuan Mo, tempat tinggal ini milikmu mulai hari ini dan seterusnya. Merasa bebas untuk hidup sesukamu, pedagang itu tersenyum begitu lebar hingga hampir berbunga saat dia mengambil alih pedang terbang kelas tertinggi. Kediamannya paling banyak hanya menjual 100.000 batu roh tingkat tinggi. Namun, senjata roh tingkat tertinggi menghabiskan setidaknya 500.000 batu roh tingkat tinggi. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, transaksi ini merupakan keuntungan besar baginya, cahaya telah bersinar di ujung terowongan. Dengan semangat tinggi, pedagang itu meninggalkan Mo Weapon Workshop. Pada hari itu, berita yang menggemparkan dunia menyebar ke seluruh ibu kota dengan cepat. Mulai hari ini, workshop senjata Mo Spirit tidak akan lagi memperbaiki senjata roh tingkat superior. Sebagai gantinya, mereka akan menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi. Apa yang dimaksud dengan menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi? Itu berarti bahwa Mo Spirit Weapon Workshop sangat yakin bahwa mereka bisa memperbaiki senjata roh kelas tertinggi. Sepanjang sejarah, belum pernah ada senjata penyempurnaan senjata yang berani menyombongkan hal seperti itu. Tentu saja, aturan menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi di Mo Spirit Weapon Workshop sangat berbeda dari aturan sebelumnya. Pertama, Mo Spirit Weapon Workshop hanya akan menyesuaikan 1 senjata roh tingkat tertinggi setiap bulan. Itu tidak akan terbuka untuk bisnis di waktu lain.
Kedua, pada awal setiap bulan, Mo Spirit Weapon Workshop akan melakukan pelelangan dan penawar tertinggi akan mendapatkan kesempatan untuk menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi untuk bulan itu. Ketiga, para pembudidaya harus menyiapkan 30 set bahan untuk senjata roh tingkat tertinggi. Ketika berita itu menyebar, ibu kota langsung meledak. Banyak ahli Golden Chorus muncul satu demi satu, keluar dari pengasingan mereka dalam upaya untuk menuju ke lokakarya senjata Mo Spirit. Daya pikat senjata roh tingkat tertinggi terlalu bagus untuk Golden Chorus tetapi tidak ada pasar untuk itu. Mengingat kemampuan Suzimo, ia hanya membutuhkan satu set bahan untuk memperbaiki senjata roh kelas tinggi setiap sore. Dengan itu, dia bisa memperbaiki 30 senjata roh kelas tertinggi dalam sebulan. Itu adalah sosok yang menakutkan. Jika mereka semua ditempatkan di pasar, itu akan menyebabkan kehebohan besar dan bahkan mungkin menyebabkan banyak masalah. Akibatnya, harga senjata roh kelas tertinggi akan turun juga. Karena itu, Suzimo memikirkan metode lain. Bagi orang luar, dia hanya akan memperbaiki satu senjata roh kelas tertinggi setiap bulan. Namun, pada kenyataannya, Suzimo akan menggunakan 30 set bahan untuk memperbaiki senjata roh kelas tertinggi setiap hari dan terus meningkatkan teknik penyempurnaan senjatanya. Malam itu, dua Golden Chorus tiba di True Fire Weapon Workshop, tampak lelah dengan es di wajah mereka. Kedua Golden Chorus itu tua dengan janggut putih dan rambut dengan kerutan di wajah mereka. Mata mereka keruh dan memancarkan aura tua. Meng Han, Liang Qiyu. Silakan masuk, sesama Taois. Petik 2. Penatua Zhang maju dan dengan cepat menyambut mereka di aula belakang. Penatua Zhang, sudah bertahun-tahun sejak kita terakhir bertemu. Bagaimana kabarmu? Meng Han mengangguk dan menangkupkan tinjunya. Hais. Petik 2. Penatua Zhang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas panjang. Liang Qiyu berkata, jangan khawatir, Penatua Zhang. Tujuan kami untuk perjalanan ini adalah untuk menyelesaikan masalah ini untuk sekte. Anda dapat yakin. Petik 2. Betul, kami berdua tidak punya banyak umur lagi. Daripada mati karena usia tua, kita lebih baik menyerahkan hidup kita untuk bertarung dengan orang ini dengan imbalan kemuliaan sekte api sejati, kilau kejam bersinar di mata Meng Han. Selama 1,5 tahun terakhir, True Fire Weapon Workshop telah bertahan lama. Namun, ketika berita tentang lokakarya senjata Mo Spirit dapat menyesuaikan penyebaran senjata roh tingkat tinggi, Penatua Zhang tidak bisa lagi duduk diam. Pengaruh workshop senjata Mo Spirit tumbuh. Jika dibiarkan berkembang lebih lanjut, itu tidak hanya akan mempengaruhi bisnis True Fire Weapon Workshop. Bahkan reputasi True Fire Sekte akan rusak parah. True Fire Sect mengirim 2 kor emas ke ibu kota segera. Keduanya adalah Liang Qiyu dan Meng Han. Rencana True Fire Sect jelas, untuk bertukar nyawa. Di ibu kota Great Zhou, ada 3 regu penjaga besar, Herring Scarlet, Azure Falcon dan White Hawk. Komandan pasukan itu semuanya adalah ahli inti emas. 3 regu penjaga berpatroli di jalan-jalan siang dan malam secara bergiliran dan keamanan ketat. Aktivitas apapun akan mengarah pada kedatangan instan penjaga. Liang Qiyu dan Meng Han bertujuan untuk membunuh Mo Ling di bengkel senjatanya sebelum regu penjaga tiba. Ini adalah upaya pembunuhan yang tidak bisa kembali, menukar nyawanya dengan nyawanya. Tentu saja, jika bukan karena fakta bahwa Liang Qiyu dan Meng Han berada di akhir masa hidup mereka, mereka tidak akan melakukan sesuatu seperti ini. Bab 262, 10 napas. Workshop senjata Mo Spirit. Suzimo mengambil posisi lotus di kamarnya, menggunakan metode pernapasan dan kedaluarsa dari bagian penyempurnaan organ sambil memperbaiki energi esensi dari telur naga di tubuhnya. Dengan setiap napas dan kedaluarsa, ki iblis yang kuat akan dilepaskan dari mulut dan hidung Suzimo, menembus melalui ruangan dan berubah menjadi berbagai binatang. Beberapa membentangkan sayap mereka dan melayang ke langit sementara yang lain mengangkat kepala dan meraung. Mereka semua memiliki bentuk yang berbeda dan sangat luar biasa. Suzimo duduk diam-diam di tengah-tengah ribuan binatang buas, tak bergerak ketika ia memancarkan aura mengerikan yang di atas semua kehidupan, membuat bulu kuduk merinding. Sudah larut malam dan Nian Qi sudah tertidur di kamarnya, hanya menyisakan roh malam di samping Suzimo. Tiba-tiba, Suzimo tersentak bangun dari kultivasinya dan membuka matanya, menyebabkan 2 lampu dingin bersinar sebentar di malam hari. Dia merasakan rasa takut yang kuat. Hampir di saat yang sama, Night Spirit juga merasakan sesuatu dan berdiri. Suzimo menyipitkan matanya. Tampaknya tidak ada yang berbeda di halaman. Jika bukan karena persepsi rohnya, Suzimo tidak akan bisa merasakan bahwa bahaya sudah begitu dekat dengan mereka. Seseorang berhasil memanjat dinding dan mendarat ke halaman sambil menghindari pandangan dan pendengaran Suzimo. Fakta bahwa itu sangat sunyi adalah bukti dari kekuatan pihak lain. Sungai Jishui masih mengalir dan mengalir deras.
Baca lebih lanjut bab tentang novelringan.com. Semuanya tampak normal, tetapi Suzimo samar-samar menangkap jejak kelainan di tengah suara air mengalir. Ada ahli yang mendekat di depan dan di belakang mereka. Jika Suzimo tidak salah, orang yang datang seharusnya adalah Golden Chorus. Liang Qiyu dan Meng Han tidak berani ceroboh dan sudah membuat rencana mereka di True Fire Weapon Workshop. Untuk memastikan tidak ada yang salah, keduanya berpisah. Salah satu dari mereka akan memanjat dinding sementara yang lain akan menyusup ke sungai Jishui dan mengalir ke bawah. Pada saat yang hampir bersamaan, kedua Golden Chorus yang dekat dengan akhir masa hidup mereka memasuki kediaman dan menuju ke kamar Suzimo. Sampai sekarang, mereka berdua belum menggunakan energi roh. Saat mereka melakukannya, terutama ketika mereka bertarung, penjaga ibu kota pasti akan disiagakan. Semakin cepat mereka memberitahu penjaga ibu kota, semakin sedikit waktu yang tersisa. Tiba-tiba, pemandangan samar datang dari dalam ruangan. Kamu akhirnya di sini. Setelah mendengar itu, ekspresi Liang Qiyu dan Meng Han berubah. Tepat setelah itu, kecemerlangan yang menyilaukan bersinar di bawah kaki mereka. Cahaya formasi arai. Ada formasi arai yang diukir di luar ruangan. Cahaya formasi itu seperti obor yang melesat ke langit, menambahkan niat membunuh pada kegelapan yang luas. Malam ini, giliran Azure Falcon untuk berpatroli. Setiap penjaga Azure Falcon memiliki binatang iblis Azure Falcon sebagai teman, maka nama itu. Setiap Azure Falcon adalah roh-roh yayasan pembentukan yang luar biasa dan kuat. Ketika mereka mengepakkan sayap dan melepaskan kekuatan penuh, kecepatan mereka sangat cepat. Semua penjaga Azure Falcon berpatroli di jalan-jalan ibu kota menangkap sinar formasi. Lihatlah cahaya formasi itu. Itu harus menjadi formasi grade 2. Petik 2. Ya, tapi dari cara cahayanya sangat beragam, ada kemungkinan bahwa ada 2 atau lebih formasi yang menyatu bersama. Petik 2. Para penjaga Azure Falcon berdiskusi saat mereka melaju ke arah asal sinar formasi. Dari mana arahnya? Menilai dari lokasi. Sepertinya itu adalah lokakarya senjata Mo Spirit. Petik 2. Oh tidak, Tuan. Mo sedang dalam masalah. Petik 2. Banyak ekspresi penjaga Azure Falcon berubah secara drastis saat mereka maju. Salah satu dari mereka bahkan mengeluarkan lencana hijau dari tas penyimpanannya dan melemparkannya ke udara. Tiba di titik tertinggi, lencana meledak diam-diam, membentuk Azure Falcon raksasa. Lencana Azure Falcon. Seseorang hanya akan menggunakan lencana Azure Falcon jika sesuatu yang sangat penting terjadi. Selama 2 tahun terakhir, orang yang paling terkenal dengan pengaruh terbesar di ibu kota harus menjadi pemilik lokakarya senjata Mo Spirit, master penyempurnaan senjata Master Moling. Sekarang, bahkan untuk diskusi dan gosip mereka, orang menyebutnya sebagai Mo karena rasa hormat. Satu-satunya fakta bahwa ia dapat menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi sudah cukup untuk memberi Moling gelar master penyempurnaan senjata nomor 1 di dinasti Zhou besar. Di ibu kota, baik itu tahap awal atau tahap akhir Golden Chorus, itu adalah kehormatan mereka untuk dapat bertemu Mo. Hampir pada saat yang sama, sosok hijau melompat ke udara dan melaju menuju lokakarya senjata Mo Spirit seperti kilat. Saat cahaya formasi bersinar, Meng Han dan Liang Qiyu merasakan hati mereka tenggelam. Itu hanya formasi kelas 2 dan tidak cukup untuk menjebak mereka berdua. Namun, mereka berdua sudah memperingatkan penjaga ibu kota bahkan sebelum mereka melihat Moling yang legendaris. Itu setara dengan kehilangan inisiatif dan mereka sekarang berada dalam posisi pasif mengingat perubahan keadaan sepenuhnya. 10 napas. Jika Komandan Azure Falcon penjaga, Mu Dongqing, menggunakan semua kekuatannya untuk bergegas ke sini, ia hanya akan membutuhkan waktu 10 napas. Ini berarti bahwa Liang Qiyu dan Meng Han harus menemukan Moling dan membunuhnya di tempat dalam 10 napas. Kalau tidak, setelah 10 napas, begitu komandan penjaga Azure Falcon tiba, mereka akan menjadi orang mati. 10 napas lebih dari cukup waktu. Liang Qiyu berteriak ketika dia menyihir segel tangan dengan tangan kirinya, menyulap seni roh. Lengan kanannya bergetar dan pedang terbang melesat keluar. Hampir seketika, 3 pola roh menyala pada pedang, itu adalah senjata roh tingkat superior. Ledakan. Dengan suara keras, penghalang formasi grade 2 hancur di tempat dan menghilang, memperlihatkan seorang pembudidaya berjubah hijau di belakang. Dia tampan dan menunjukkan ekspresi tenang saat dia memandang dengan dingin. Pada saat yang sama, Meng Han menamparkan tas penyimpanannya dan melambaikan kedua tangannya, menembakkan 2 sinar cahaya yang dingin. Pola roh menyala dengan cara yang mempesona. 2 pedang terbang tingkat superior. Pergi ke neraka. Pedang terbang Meng Han menusuk ke arah pembudidaya berjubah hijau seperti 2 sinar cahaya. Bahkan sebelum pedang itu tiba, suhu lingkungan mencelupkan ke dalam cara yang mencekik.
Sekarang, napas telah berlalu. Semua orang tahu situasinya. Hanya ada dua pria dan satu binatang buas di Mo Spirit Weapon Workshop dan pembudidaya berjubah hijau di depan mereka jelas bukan gadis kecil bernama Nian Qi, identitasnya terungkap. Pada kenyataannya, saat mereka melihat Su Zimo, Liang Qiyu dan Meng Han sedikit terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Mo, yang disebut sebagai master perbaikan senjata nomor 1 di dinasti Zhou besar, akan menjadi seorang pemuda berusia 20-an. Selanjutnya, pemuda itu hanya di yayasan pendirian. Tapi dengan sangat cepat, Liang Qiyu dan Meng Han tersadar ketika pandangan mengejek melintas di mata mereka. Bagi mereka berdua, Su Zimo sudah mati. Di bawah kekuatan gabungan dari dua kor emas, terlepas dari kenyataan bahwa Su Zimo hanya di yayasan pendirian tahap akhir, bahkan jika dia adalah seorang pembudidaya meridian, dia tidak akan mampu bertahan lebih dari 10 napas. Dua pedang terbang Meng Han menusuk ke arah Su Zimo dengan kecepatan yang sangat cepat. Su Zimo tidak menghindar sama sekali, tampaknya ketakutan konyol atau tidak bisa bereaksi tepat waktu. Ini sudah berakhir. Petik 2. Liang Qiyu dan Meng Han menatap Su Zimo dengan dingin, seolah-olah mereka bisa memvisualisasikan gambar kepala yang terakhir ditusuk oleh pedang terbang dengan darah segar yang mengalir keluar. Jepret. Saat berikutnya, suara kehancuran di medan perang menyebabkan ekspresi mereka berubah. Dia tidak mati. Pedang terbang itu tidak menembus Su Zimo dan malah menabrak penghalang cahaya lain. Ada formasi arai lain selain formasi Grade 2. Ini adalah formasi berantai. Dua napas telah berlalu. Bab 263, Situasi Berbahaya. Di mata Liang Qiyu dan Meng Han, Su Zimo berdiri tidak jauh, tampaknya dalam jangkauan. Namun pada kenyataannya, ada puluhan formasi Grade 2 berdiri di antara mereka. Setahun yang lalu, pada malam ketika Night Spirit membunuh Shadow, Su Zimo sudah menyadari bahwa seseorang di ibu kota menginginkan hidupnya. Bahkan, mungkin ada kor emas yang dikirim untuk membunuhnya di masa depan. Kesenjangan antara yayasan pendirian dan ranah inti emas terlalu besar. Bahkan jika Su Zimo adalah seorang kultivator abadi dan iblis, dia tidak akan bisa menghadapi kepala inti emas dengan pelepasan penuh kekuatan ki darahnya. Begitu Golden Core tiba, Su Zimo pasti akan mati. Namun, ini adalah ibu kota Great Zhou. Apa yang ingin dilakukan Su Zimo bukanlah untuk menghadapi langsung Golden Cores, tetapi untuk mengulur waktu. Selama dia bisa bertahan untuk periode waktu yang singkat dan menunggu penjaga ibu kota tiba, upaya pembunuhan oleh Golden Cores akan sia-sia. Untuk hari ini, Su Zimo mengatur banyak formasi Grade 2 di luar, terhubung dan saling berhubungan. Bahkan jika orang yang ditangkap adalah Golden Cores, mereka tidak akan dapat menghilangkan formasi dalam waktu singkat. Ada lusinan ilusi, perangkap, dan formasi pembunuh yang digabungkan menjadi satu. Sementara mereka semua formasi Grade 2, itu adalah puncak formasi Grade 2. Bang, bang, bang. Liang Qiyu dan Meng Han terus merilis seni roh mereka. Cahaya bersinar di langit malam saat suara formasi arai yang pecah terdengar. Dalam sekejap mata, dua napas lainnya telah berlalu. Baca lebih lanjut bab tentang novelringan.com. 4 napas telah berlalu sejak mereka berdua terekspos. Namun, mereka berdua masih terperangkap dalam formasi, tidak dapat menagih. Merasakan urgensi waktu, ekspresi Meng Han berubah sedikit ketika dia dengan dingin bertanya, berapa banyak formasi yang orang ini buat? Keduanya telah menghancurkan setidaknya 10 formasi dalam waktu 2 napas waktu tetapi mereka masih belum keluar dari daerah. Jika ini terus berlanjut, mereka akan mati dalam formasi bahkan tanpa melihat Su Zimo sendiri. Liang Qiyu mengeluarkan jimat dari tas penyimpanannya dan menyuntikkan energi roh ke dalamnya dengan kilatan ganas di matanya. Swoosh! Jimat itu melayang di udara ketika 3 pola roh menyilaukan muncul di atasnya, memancarkan kekuatan yang dominan kuat yang meningkat. Jimat kelas 3. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Aura yang dipancarkan oleh jimat kelas 3 itu lebih mengerikan daripada serangan gabungan Liang Qiyu dan Meng Han. Bahkan tubuhnya akan ditembus secara instan jika dia dikejutkan oleh kekuatan jimat itu secara langsung. Jimat itu hancur. Ledakan. Dengan ledakan yang memekakan telinga, tanah di Mo Spirit Weapon Workshop bergetar kuat. Lembaran batu pecah, bumi bergemuruh dan rumah bergetar seperti itu bisa runtuh kapan saja ketika awan debu mengepul di seluruh. Inti dari jimat yang hancur mengeluarkan cahaya yang berbeda seperti matahari turun sebagai kekuatan destruktif berdesir ke segala arah. Awalnya, ada sekitar 30 formasi aneh kelas 2 yang tersisa di sekitar Liang Qiyu dan Meng Han. Karena mereka tidak tahu apa-apa tentang formasi, mereka harus mengandalkan kekuatan kasar untuk menerobos formasi dan 10 napas sudah cukup bagi mereka untuk berurusan dengan semuanya.
Namun, bahkan jika mereka bisa menghilangkan formasi, misi mereka akan gagal. Waktu adalah esensi. Oleh karena itu, Liang Qiu tidak punya pilihan selain mengambil jimat kelas 3 itu. Itu adalah teknik serangannya yang paling kuat dan dia telah memperdagangkannya dengan hampir seluruh tabungannya, itu juga kartu truf terakhirnya. Setelah jimat itu hancur, kekuatan yang menakutkan menghancurkan semua 30 formasi aneh kelas 2 dalam sekejap. Masih ada 5 napas waktu tersisa. Saat formasi hancur, Night Spirit bergerak. Bayangan hitam melesat, tidak bisa dibedakan dengan mata telanjang di bawah kedok malam dan tiba hampir secara instan di depan Liang Qiu. 10 cakar tajam diam-diam menjangkau dari celah telapak tangan. Panjang, tajam dan sedikit melengkung, mereka seperti 10 kait besar yang bersinar dengan kilatan dingin. Hampir mustahil bagi seseorang untuk membebaskan diri jika mereka dipukul dengan cakar seperti itu. Sepasang cakar depan spirit malam meraih bahu Liang Qiu sementara cakar belakangnya menyerang tulang rusuk Liang Qiu. Pada saat yang sama, itu membuka mulutnya dan menggigit leher Liang Qiu dengan kejam. Meskipun itu adalah gerakan sederhana, itu hampir membuat seluruh tubuh Liang Qiu tersegel. Begitu bahunya terkunci, itu setara dengan lengannya yang lumpuh. Cakar belakang yang menembus tulang rusuk tidak hanya menembus organ Liang Qiu, Night Spirit bahkan bisa mengubah kuda-kuda untuk melawan kaki Liang Qiu setiap saat. Itu belum berakhir. Ekor seperti tombak Night Spirit berkilauan dengan cahaya gelap dan sudah menusuk ke arah dantian Liang Qiu dalam diam. Metode terkuat dari Golden Core Perfected Being adalah menghancurkan core emas mereka sendiri. Penghancuran diri inti emas akan secara instan melepaskan kekuatan mengerikan yang bahkan bisa membunuh para kultivator pada tingkat yang sama. Tentu saja, begitu mereka memilih opsi itu, Golden Core yang menghancurkan diri sendiri pasti akan musnah tanpa ada yang tersisa. Oleh karena itu, tidak ada Golden Cores yang akan memilih untuk menghancurkan diri sendiri hingga saat terakhir. Bahkan, banyak Golden Cores akan memilih untuk tidak menghancurkan diri sendiri bahkan sampai saat mereka mati. Tidak semua orang berani merusak diri sendiri. Dengan menusuk dantian Liang Qiu dengan ekornya, Night Spirit memastikan bahwa Liang Qiu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri. Dia tidak punya cara untuk mundur. Serangan Night Spirit sempurna dan tanpa cacat, setiap detail mendorong batas pembunuhan. Teknik brilian seperti itu biasanya diasah melalui pertumpahan darah dan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di mana orang mengalami pencukuran dekat dengan kematian. Namun, Night Spirit adalah pengecualian. Tidak ada yang mengajarkan hal itu. Seolah-olah semuanya tertanam dalam tulangnya dan berakar dalam, kemampuan bawaan yang diwarisi dari garis keturunannya. Liang Qiu bisa tahu tentang mematikan dalam serangan pembunuhan Night Spirit dan terkejut ketika jejak panik yang tak terkendali melintas melewati matanya. Namun, bagaimanapun juga dia adalah inti emas. Lebih jauh lagi, dia adalah Golden Core yang telah hidup selama hampir 500 tahun. Dia telah melihat dan mengalami terlalu banyak pertempuran dalam hidupnya. Dengan kecepatan yang lebih rendah daripada Night Spirit, jika Liang Qiu memilih untuk menghindar secara naluriah pada saat ini, dia pasti akan mati. Dia menekan panik di dalam hatinya dan menyentuh tas penyimpanannya dengan ekspresi tenang. Seketika, jimat perlindungan muncul di tangannya yang dia hancurkan. Suara mendesing. Sebuah penghalang muncul di tubuh Liang Qiu yang menyala sangat terang dan meledak dengan energi yang mengejutkan. Hampir semua gerakan pembunuhan Night Spirit dibelokkan oleh jimat perlindungan. Pada saat yang sama, tubuh Night Spirit dipukul mundur oleh kekuatan jimat perlindungan. Liang Qiu berkeringat dingin. Retak, retak, retak. Penghalang cahaya retak dan redup. Meskipun dia tidak terluka, serangan Night Spirit telah memberinya jimat perlindungan kelas 3 begitu saja. Namun, jimat kelas 3 memperpanjang hidup Liang Qiu, memungkinkannya untuk mengatur napas. Jingan, beraninya kamu. Liang Qiu sangat marah saat dia mengaktifkan Golden Core-nya, menyebabkan energi roh murni mengalir darinya. Sambil menyegel-segel dengan tangan kirinya, dia melambaikan tangan kanannya dan menusuk kepala Night Spirit dengan ki pedang yang sangat besar. Saat Night Spirit kehilangan serangannya, ia telah menyadari bahwa segala sesuatu tidak terlihat baik. Wah! Cahaya dingin menyala. Karena jarak di antara mereka terlalu dekat, ditambah dengan fakta bahwa Liang Qiu telah menghabiskan seluruh kekuatannya di saat kemarahan, pedang terbang muncul hampir seketika. Night Spirit memutar kepalanya dengan sekuat tenaga, menghindari kerusakan yang mematikan seperti aliran darah yang bersinar. Luka yang cukup dalam untuk mengungkapkan tulang muncul di pipi Night Spirit ketika darah menetes kemana-mana. Bahkan, mengingat kekuatan Liang Qiu sebagai core emas, bahkan jika Night Spirit telah menghindari kerusakan pada poin vitalnya, pedang ki dari pedang terbang seharusnya sudah cukup untuk memotong kepala Night Spirit menjadi setengah. Namun,
Sisik hitam pekat di pipi Night Spirit memblokir sebagian besar kerusakan dari pedang Qi, memungkinkannya untuk bertahan hidup. Hanya dalam satu pertukaran pukulan, semuanya sudah dalam situasi berbahaya. Jika orang atau binatang itu telah berurusan dengan hal-hal yang salah dengan sedikit keraguan, satu pihak akan mati di tempat. Bab 264, Membunuh Kor Emas. Tidak peduli apa, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak jelas. Night Spirit masih dalam fase masa kanak-kanak dan hanya bisa dianggap sebagai roh iblis yayasan pembentukan. Meskipun Liang Qiyu adalah seorang pria tua melewati masa jayanya, dia masih merupakan inti emas. Selanjutnya, pedang terbang itu hanya serangan pertamanya. Saat dia menyerang dengan pedang, Liang Qiyu menyihir segel roh dengan tangan kirinya, membentuk tombak api besar. Itu mengeluarkan panas yang sangat membakar yang membakar udara di sekitarnya, menghasilkan suara berderak. Jingan, mati. Liang Qiyu mengeluarkan raungan dan mengungkapkan senyum menyeramkan. Jarak antara keduanya sangat dekat. Selain itu, Night Spirit baru saja menghindari pedang terbang Liang Qiyu dan tubuhnya masih melayang di udara, berurusan dengan kekuatan yang dihasilkan. Karena itu, sama sekali tidak mampu menghindari serangan baru. Setelah terkena seni roh inti emas, bahkan dengan sisik hitam pekat sebagai perlindungan, Night Spirit mungkin akan menderita cedera serius. Itulah esensi pertarungan jarak dekat, sangat berbahaya. Kemenangan sering ditentukan dalam satu contoh. Dengan perubahan keadaan yang tajam, serangan Night Spirit yang meleset menyebabkannya kehilangan inisiatif dan akhirnya jatuh ke dalam krisis besar. Di ujung yang lain, Meng Han mulai menyerang Su Zimo juga. Wah, wah. Suara pisau tajam yang merobek udara menusuk dan dingin. Melesat menembus langit malam, kedua balok pedang itu tiba di hadapan Su Zimo hampir dalam sekejap mata. Baca lebih lanjut bab tentang novelringan.com. Meng Han tidak meremehkan Su Zimo hanya karena yang terakhir adalah yayasan pembentukan yayasan. Dia menggunakan kekuatan penuhnya bahkan sebagai singa yang bertarung melawan kelinci. Dua pedang terbang tiba satu demi satu, menjebak Su Zimo di tengah dan memotong rute mundurnya. Setelah formasi dihilangkan, Su Zimo dan Night Spirit benar-benar terungkap di hadapan dua kor emas tanpa ada kesempatan untuk melewati hal-hal dengan keberuntungan. Jika mereka ingin bertahan hidup, mereka harus mengandalkan kemampuan mereka. Ketika Meng Han menyerang, Su Zimo tidak melihat serangan itu dengan matanya. Itu karena dia tahu bahwa Golden Kores terlalu cepat, pada saat dia melihat pedang terbang mendekat, sudah terlambat baginya untuk menghindar. Su Zimo sepenuhnya mengandalkan persepsi roh. Jangkrik merasakan musim gugur datang sebelum angin mulai bertiup. Saat dua pedang terbang Meng Han menyerang, Su Zimo menurunkan tubuhnya dan langsung jatuh ke tanah. Menggunakan anggota tubuhnya, dia maju ke depan dalam kecepatan yang sangat cepat seperti ular sanca lincah. Meng Han mengerutkan kening ketika pedang terbang meleset. Jelas, dia tidak menyangka Su Zimo akan bergerak seperti itu. Su Zimo menempel dekat tanah dan melakukan perjalanan dengan ekspresi tenang, memancarkan cahaya yang mendalam di matanya seolah-olah dia menargetkan mangsa. Hampir bersamaan. Di sisi lain dari medan perang, tombak api besar hendak meninggalkan ujung jari Liang Qiyu. Namun, mata Night Spirit hitam pekat dan dingin tanpa sedikit pun panik sama sekali. Riak aneh tiba-tiba muncul di kekosongan antara binatang dan pria itu. Swoosh! Seolah-olah ada sesuatu yang menembus langit malam dan menusuk secara terbalik. Itu adalah ekor roh malam. Uff! Suara daging menusuk senjata tajam bisa terdengar saat lonjakan pisau cukur pada ekor Night Spirit menembus lengan panjang Liang Qiyu. Ah! Liang Qiyu tidak bisa membantu tetapi berteriak setelah menerima cedera serius, lengannya gemetar dan energi roh yang terkumpul di ujung jarinya hampir hilang. Meskipun tombak api ditembakkan dengan sekuat tenaga, kekuatannya jauh lebih lemah. Bang! Seperti yang Liang Qiyu harapkan, Night Spirit tidak memiliki energi untuk menghindari tombak api yang masuk dan dipukul tepat di dada. Namun, karena kekuatan lemah dari tombak api, roh malam hanya berguling di tanah satu kali sebelum bangun. Itu memiliki tatapan ganas dan aura haus darah yang terpancar dari tubuhnya. Liang Qiyu tidak mengira situasi akan berubah saat mereka bertukar pukulan. Langkah Night Spirit di pintu kematian tidak hanya berhasil mencegah krisisnya, tetapi malah melukainya. Itu adalah bakat untuk bertempur. Dengan memanfaatkan bakat tempurnya yang besar, Night Spirit dengan paksa membalikkan situasi yang mengerikan dan bahkan mendapatkan keuntungan melawan Golden Core. Sebelum Liang Qiyu bisa mengambil nafas, niat membunuh yang menyesakkan lainnya menghantamnya. Bayangan hitam tiba-tiba berdiri dari tanah dan mendekat. Mati! Dengan teriakan nyaring, Su Zimo mengayunkan lengannya dan menggambar busur besar di udara. Menggunakan tinjunya seperti segel, itu turun dari langit dan meletus di udara dengan ledakan yang memekakkan telinga. Waktu sepertinya telah berhenti.
Pada saat itu, murid Liang Qiu mengerut saat jantungnya berhenti berdetak. Hanya dalam waktu beberapa napas, guncangan yang diterima Liang Qiu benar-benar terlalu banyak. Night Spirit hanya salah satunya. Pembudidaya berjubah hijau bernama Mo Ling bahkan lebih. Liang Qiu benar-benar tidak mengira bahwa alih-alih memilih untuk melarikan diri dalam menghadapi serangan gabungan dari dua Golden Cores, hanya yayasan pembentuk yayasan memilih untuk membalas terhadap Golden Core. Keberanian macam apa itu? Selanjutnya, waktu Su Zimo untuk serangannya sangat sempurna. Jimat perlindungan Liang Qiu hancur, lengan kirinya terluka, dia belum mengambil pedang terbangnya dan energi rohnya belum pulih setelah melepaskan seni rohnya, ini adalah saat dia berada di yang terlemah. Terhadap tinju masuk Su Zimo, Liang Qiu tidak memiliki cara untuk bertahan dan hanya bisa mengangkat lengan kanannya secara naluriah untuk menghalangi. Pada saat yang sama, dia mundur terus-menerus. Bang! Lengan Liang Qiu bertabrakan dengan tinju Su Zimo dan menghasilkan suara kekalahan besar-besaran. Jepret! Tepat setelah itu, suara gemerincing tulang yang retak bisa terdengar. Liang Qiu bisa melihat bahwa lengannya benar-benar patah, terpelintir menjadi kondisi yang sangat aneh. Membuka mulutnya, dia hampir berteriak ketika aura kematian yang bahkan lebih menakutkan menerjangnya, menelan suaranya seluruhnya. Segel raksasa yang mematahkan lengannya tidak berhenti sama sekali dan terus menabrak kepalanya tanpa kekuatannya berkurang banyak. Jika dia dipukul, kepala Liang Qiu akan meledak di tempat. Wah! Salah satu pedang terbang Meng Han terlibat dalam pertempuran dengan Night Spirit. Pada saat yang sama, pedang terbangnya yang lain melesat dan menusuk ke bagian belakang kepala Su Zimo. Jika Su Zimo memilih untuk menghindar, Liang Qiu pasti akan dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari kesulitan ini mengingat bidang kultivasi yang terakhir. Jika Su Zimo memilih untuk mengabaikannya, sementara dia pasti bisa membunuh Liang Qiu, kepalanya akan ditusuk dan dia akan segera mati. Dalam sekejap, Su Zimo tidak ragu ketika matanya berkedip dan dia menarik tangan kanannya yang telah berubah menjadi segel raksasa tanpa ekspresi. Liang Qiu menghela napas panjang. Bersimbah keringat, dia mundur dengan tiba-tiba seolah-olah dia baru saja menyapu gerbang neraka. Tanpa berbalik, Su Zimo membentangkan tangan kanannya di belakang kepalanya seolah-olah dia ingin bertahan melawan sinar pedang terbang dengan tangan kosong. Ketika mereka melihat itu, Meng Han dan Liang Qiu keduanya tertegun. Tidak peduli seberapa kuat tubuh Mo Ling, tidak ada cara dia bisa bertahan melawan pedang terbang tingkat tinggi dari kor emas, apa tindakannya untuk itu? Apakah Mo Ling menjadi bodoh? Dentang. Pedang terbang itu menusuk telapak tangan kanan Su Zimo dan darah mengalir keluar. Namun, suara benturan logam bisa terdengar. Pedang terbang itu tidak berhasil menembus telapak tangan kanan Su Zimo sepenuhnya. Ekspresi Meng Han berubah tajam. Bagaimana itu mungkin? Meskipun dia berhasil memblokir serangan, kekuatan besar pedang terbang itu menyebabkan Su Zimo mendengus saat daging di lengannya meledak menjadi kabut berdarah. Menggunakan kekuatan itu, Su Zimo mengambil langkah maju dengan momentum dan muncul di hadapan Liang Qiu secara instan. Liang Qiu baru saja santai dan belum mengambil nafas ketika hatinya kembali tenggelam. Tidak baik. Menentang tatapan Su Zimo, Liang Qiu ketakutan. Bagaimana itu tatapan manusia? Pandangan itu jelas ingin melahap manusia. Su Zimo merentangkan lengan kirinya. Tulang dan tendonnya berdering pada saat yang sama sementara lengannya mengembang seperti ular besar sebelum melingkari kepala Liang Qiu. Kepala Liang Qiu berputar di lehernya dan hampir dipelintir. Pada saat itu berhenti bergerak, wajahnya sudah tidak bisa dikenali. Liang Qiu meninggal di tempat. Kor emas telah mati. Bab 265, Perang Psikologis. Dari saat Night Spirit menyerang dua putaran pertarungan melawan Liang Qiu, lalu ke Su Zimo yang mendekat dengan beberapa gerakan pembunuhan untuk membunuh Liang Qiu. Sementara seluruh prosesnya tampak lambat dalam narasi, semuanya hanya membutuhkan 2 napas waktu. Halaman tiba-tiba terdiam. Meng Han menatap Liang Qiu yang jatuh ke tanah dengan mata tidak percaya yang melebar. Inti emas telah mati di tangan yayasan pembentuk yayasan. Segalanya terjadi terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga Meng Han nyaris tidak bisa menerimanya. Yang lebih membingungkan Meng Han adalah mengapa pedangnya yang terbang tidak berhasil menembus telapak tangan Su Zimo. Pedang terbang itu jelas merobek daging Su Zimo, tetapi mengapa pedang itu tiba-tiba menancap, mengeluarkan suara benturan logam. Jika bukan karena itu, Liang Qiu tidak akan mati. Itu adalah kebenaran. Meskipun Su Zimo adalah seorang kultivator abadi dan iblis dan Night Spirit memiliki cakar yang sangat tajam, dalam hal kekuatan yang sebenarnya, tak satu pun dari mereka bisa mengambil kepala kor emas. Mengingat lingkungan dan situasi lain, baik Su Zimo dan Night Spirit hanya bisa melarikan diri dalam situasi 1 lawan 1. Namun,
Ada terlalu banyak faktor yang mempengaruhi hasil pertempuran antara para pembudidaya. Night Spirit memiliki penghargaan terbesar bagi mereka karena mampu membunuh Golden Core. Jika itu tidak menyerang untuk menghancurkan jimat perlindungan Liang Qiyu sambil menarik sebagian besar perhatiannya, Su Zimo tidak akan memiliki kesempatan untuk mendekat. Kunjungi situs komik kami. Hidup. Tentu saja, kesalahan terbesar Liang Qiyu adalah meremehkan semangat dan tekad Su Zimo. Bukan hanya dia, Meng Han tidak menyangka bahwa Su Zimo akan berani membalas terhadap pembunuhan dua Golden Cores juga. Hanya dalam waktu 2 napas, situasinya sudah terbalik. Liang Qiyu sudah mati. Meng Han adalah satu-satunya yang tersisa sekarang. Yang paling penting, dia hanya memiliki 3 napas waktu tersisa. Pada suatu saat, seorang gadis berusia sekitar 18 tahun berjalan keluar dari salah satu kamar. Memiliki kecantikan yang luar biasa sambil mengenakan gaun panjang yang elegan, rambutnya yang layu melengkung dan bersandar di belakangnya. Pedang terbang melayang di depan Nian Qi, gemetar dan memancarkan cahaya terang. Ada 4 pola roh yang bersinar di sana. Itu adalah pedang terbang tingkat tertinggi. Meng Han melirik dan mulutnya sempit sementara bola matanya hampir jatuh dari sakunya. Sebagai Golden Core, ia telah hidup selama lebih dari 400 tahun. Bahkan sekarang dia mendekati kematian, dia tidak pernah menggunakan pedang terbang tingkat tertinggi dalam hidupnya. Namun, gadis itu hanya pelayan di yayasan pendirian tahap awal dan dia memiliki pedang terbang tingkat tinggi sendiri. Tiba-tiba, Meng Han mengingat beberapa rumor baru-baru ini di ibu kota. Banyak pembudidaya mengatakan bahwa pembudidaya berjubah hijau di hadapannya adalah master penyempurnaan senjata nomor 1 dari seluruh dinasti Zhou Agung dan bahkan dapat menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi. Sebelum ini, Meng Han mengejek dan menolak untuk percaya rumor. Dia telah hidup begitu lama tetapi dia belum pernah mendengar tentang master senjata pemurnian yang akan berani menyombongkan diri bahwa mereka dapat menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi. Tapi sekarang, ketika dia melihat pedang terbang tingkat tertinggi yang melayang di depan Nian Qi, Meng Han mempercayainya. Jika bahkan seorang pelayan memiliki pedang terbang tingkat tertinggi, berapa banyak senjata roh kelas tertinggi yang dimiliki Mo Ling? Di halaman, Su Zimo, Night Spirit dan Nian Qi berdiri di 3 arah yang berbeda, berhadapan melawan Meng Han. Biasanya, seorang gadis kecil di yayasan pendirian tahap awal seharusnya tidak mengancam Meng Han. Namun, masalahnya adalah dengan pedang terbang tingkat tertinggi yang dia miliki. Sementara penggarap pendirian yayasan tahap awal jelas memiliki kekuatan yang tidak mencukupi, kekuatan membunuh dari pedang terbang tingkat tertinggi terlalu besar. 2 pria dan 1 binatang buas memiliki metode yang berbeda, satu pun dari mereka akan menjadi tidak signifikan secara individual. Namun, mereka bertiga memiliki kartu truf mereka sendiri dan tidak bisa diremehkan. Pedang terbang kelas tinggi Nian Qi. Cakar Night Spirit dan fisiknya yang sangat kuat. Adapun Su Zimo, dia adalah yang paling tak terduga untuk Meng Han. Dia memiliki kelincahan dan kecepatan binatang iblis, kekuatan ledakan yang mengerikan, teknik rumit untuk pertempuran jarak dekat serta kepekaan yang tajam terhadap bahaya. Terhadap Foundation Founder Cultivator, Meng Han sebenarnya merasakan rasa takut dari lubuk hatinya. Meninggalkan semua pikiran yang tidak perlu, Meng Han berteriak dan memukul tiba-tiba. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini adalah langkah terakhir dan kesempatan untuk membunuh Su Zimo. Wah. Lengan Meng Han mengepak saat 2 pedang terbang melesat. Pada saat yang sama, ia menyihir segel dengan tangan kirinya, memondensasi piringan api raksasa yang menyelimuti Night Spirit. Serangan Meng Han adalah 1 lawan 3 dan ia memiliki strategi individu untuk mereka. Setelah menyaksikan kecepatan Night Spirit, dia tahu bahwa akan sulit untuk memblokir Night Spirit menggunakan pedang terbang kecuali jika teknik menghunus pedangnya cukup rumit. Oleh karena itu, Meng Han memilih untuk menyerang dengan seni roh yang memiliki efek luas. Tujuan dari seni roh itu hanya untuk memperlambat Night Spirit. Adapun 2 pedang terbang yang sangat cepat, salah satunya menargetkan Nian Qi sementara yang lain ditujukan pada Su Zimo. Mata Su Zimo berkedip. Saat Meng Han menyerang dengan pedangnya, sosok Su Zimo bergeser dan bergerak dengan cepat mendekati tanah, tiba di hadapan mantan dalam sekejap mata. Bangkit, Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan dadanya membengkak. Dia berlutut dengan 1 lutut di tanah dan mengangkat kedua tangannya seolah-olah dia sedang memegang buah persik di telapak tangannya sambil membunuh niat yang dimuntahkan dari matanya. Kamu ditipu. Mata Meng Han menyala saat dia tertawa kecil. Mengocok kor emasnya, tangannya menyegel segel dan 2 tombak panjang terbentuk, menusuk dengan kejam ke arah Su Zimo. Inilah saat yang dia tunggu-tunggu. Pemogokan bertenaga penuh oleh kor emas adalah sesuatu yang Su Zimo tidak bisa hadapi secara langsung. Saat Liang Qiyu jatuh,
Meng Han menyadari bahwa bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya untuk melawan Su Zimo, selama yang terakhir harus dihindari dengan cara apapun, akan sulit baginya untuk membunuh pihak lain dalam 3 napas. Oleh karena itu, Meng Han memilih untuk menahan Night Spirit terlebih dahulu sebelum menyerang Su Zimo dan Nian Qi pada saat yang sama. Pedang tunggal itu tidak mengancam Su Zimo. Namun, itu sudah cukup untuk membunuh Nian Qi. Tidak semua orang memiliki persepsi roh Su Zimo dan bisa menghindari pedang terbang dari kor emas di bidang yayasan pendirian. Oleh karena itu, jika Su Zimo ingin menyelamatkan Nian Qi, dia harus menyerang Meng Han dengan sekuat tenaga. Ini adalah adegan yang sama seperti ketika Su Zimo membunuh Liang Qiyu sebelumnya. Namun, perbedaannya adalah bahwa Liang Qiyu tidak siap. Tapi Meng Han sepenuhnya siap. Sebelum pedang terbang menghantam Nian Qi, pedang itu jatuh ke tanah tanpa kendali Meng Han. Serangan itu hanyalah tipuan untuk memancing Su Zimo maju. Perhatian penuh Meng Han difokuskan pada Su Zimo sejak awal. Su Zimo setengah berlutut di tanah sementara Meng Han berdiri tegak, menatap yang sebelumnya. Mereka berdua sangat dekat dan hampir saling berhadapan. Sepertinya akhir cerita Su Zimo sudah diputuskan. Tiba-tiba, Meng Han melihat jejak ejekan di mata Su Zimo. Membunuh. Saat berikutnya, Su Zimo membuka mulut dan mengeluarkan raungan memekakkan telinga dari dalam tenggorokannya. Aliran udara besar melesat seperti panah. Benar-benar tidak siap, tubuh Meng Han bergetar dan dia sedikit linglung. Tangannya berhenti sejenak tetapi itu masih menusuk ke bawah. Saat Meng Han sejenak linglung, Su Zimo sudah mengerahkan kekuatan di kedua kakinya dan jatuh ke tanah sambil mundur kembali. Seluruh proses itu cairan seperti air tanpa rasa kelesuan sama sekali. Su Zimo bergegas ke depan sambil mundur bahkan lebih cepat tanpa penundaan sama sekali. Serangan pertama Meng Han adalah tipuan. Namun, persembahan buah sanguin ape milik Su Zimo juga merupakan tipuan. Yang ditipu bukan Su Zimo, tapi Meng Han. Su Zimo menyadari bahwa Meng Han akan mencoba membunuhnya tetapi dia tidak bisa mengabaikan Nian Qi. Itulah sebabnya dia membuat langkah maju untuk mundur. Dalam perang psikologis di ambang kematian ini, Su Zimo tetaplah yang menang pada akhirnya. Bab 266, Pria Berjanggut. Ledakan. Suara memekakkan telinga bergema. Dua tombak panjang muncul di tangan Meng Han dan menghantam tanah dengan keras, menyebabkan lempengan batu pecah sementara pasir dan kerikil beterbangan di mana-mana. Dia merindukan. Melihat lubang besar yang baru saja dihancurkannya di depannya, Meng Han sedikit bingung. Dia mempertahankan posisi aslinya, membungkuk dengan tangan mengepal seolah-olah dia meraih dua tombak panjang tanpa bergerak. Dia telah kalah. Tatapan Meng Han redup secara bertahap. Dia memiliki 2 napas waktu tersisa. Sementara Meng Han masih memiliki kekuatan untuk mencoba pukulan terakhir, ada perasaan ketidakberdayaan yang mendalam di hatinya. Itu karena dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Su Zimo dalam 2 nafas itu. Kecuali kalau secercah cahaya bersinar di mata kepala Meng Han yang lebih rendah yang menghilang dengan cepat. Di mata Su Zimo, Nian Qi dan roh malam, Meng Han seperti orang tua yang kehilangan jiwanya, berdiri di tempat ia berakar karena kehilangan. Itu adalah kesempatan langka. Pandangan Night Spirit gelap. Sama seperti hendak mengambil kesempatan untuk menerkam dan menggigit Meng Han sampai mati, tiba-tiba dihentikan oleh tatapan Su Zimo. Kunjungi situs komik kami. Hidup. Ia memahami peringatan keras di mata Su Zimo dan tidak berperilaku ceroboh. Tak jauh dari situ, suara pakaian yang berkibar-kibar bisa terdengar jelas. Orang yang tiba melaju kencang dalam kecepatan kilat dengan aura yang luar biasa. Para penjaga ibu kota juga akan tiba. Selain itu, orang itu juga harus menjadi inti emas. Dengan tubuhnya yang membungkuk, Meng Han mengangkat kepalanya. Tatapannya mendung dan kusam, seolah ia telah menua dalam sekejap dan aura senja memancar darinya. Kamu menang. Petik 2. Dia memandang Su Zimo dengan tenang dengan nada kesal dalam nada suaranya saat dia memberikan senyuman mencela diri. Su Zimo memiringkan kepalanya sedikit dan melirik Meng Han dengan diam. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya tersenyum tipis. Karena nasibku sudah diputuskan, bunuh aku, Mo Ling. Petik 2. Meng Han menghela nafas dalam-dalam dan memejamkan mata, seolah-olah dia benar-benar menyerah untuk menolak. Tiba-tiba, Su Zimo tertawa dan bertanya, kamu pasti sangat berharap aku bergegas supaya kamu bisa menghancurkan Golden Core-mu dengan mudah, kan? Setelah mendengar itu, Meng Han membuka matanya tiba-tiba. Dia memiliki tatapan ganas dan ekspresi mengancam, mengungkapkan cakar terakhirnya. Menghancurkan diri inti emasnya adalah kartu truf terakhirnya. Meng Han tahu bahwa mengingat kesiagaan dan kegesitan Su Zimo, bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, dia tidak akan bisa mendekati Su Zimo dalam 2 napas waktu.
Oleh karena itu, ia membuat langkah terakhir dan menunjukkan sikap putus asa, berharap untuk memancing Su Zimo ke dalam perangkap. Sayang sekali bahwa Su Zimo melihat menembusnya. Itu adalah kekalahan total. Sejak awal, dia dan Liang Qiyu tidak pernah unggul. Mereka dipimpin oleh hidung oleh orang Moling ini, seorang master senjata perbaikan dan seorang penggarap pendirian Yayasan Belaka. Meng Han mengertakkan gigi saat rasa malunya berubah menjadi kemarahan. Dengan geraman yang dalam, dia menerjang ke arah Su Zimo. Pada saat yang sama, inti emas dalam dantian Meng Han bergejolak dan terus berkembang, memancarkan aura mengerikan karena akan segera mencapai titik kritisnya. Menghancurkan kor emas mereka adalah pilihan yang sulit dibuat untuk sebagian besar kor emas. Namun, Meng Han tidak ragu-ragu. Itu karena nasibnya sudah diputuskan. Umurnya hampir naik. Bahkan jika dia tidak dibunuh oleh penjaga ibu kota yang segera tiba, dia tidak akan bertahan selama lebih dari 3 tahun. Saat Meng Han membuat gerakan anehnya, Su Zimo sudah mundur agak jauh. Dia melaju kencang, memastikan bahwa dia menjaga jarak yang cukup antara dia dan Meng Han. Beraninya kau. Saat itu, seorang pria parubaya dengan baju besi hijau terbang mendekat, meraung keras di langit malam. Dia memegang palu besar dengan kedua tangan sementara wajahnya gelap dan berjanggut. Suaranya kasar dan terdengar agak memekakkan telinga. Enyah. Pria berjanggut itu menghalangi jalan Meng Han, menatap dengan mata melebar sebesar lonceng tembaga. Setelah berteriak, dia benar-benar melemparkan palu. Swoosh. Palu itu membanting keras ke dada Meng Han. Jepret. Dada Meng Han mengalah dalam-dalam saat wajahnya berubah pucat. Seketika, ia terbentur seperti layang-layang yang patah. Sosoknya melayang di udara dan tiba-tiba, fluktuasi energi di tubuhnya berhenti dan dilepaskan dalam sekejap. Ledakan. Inti emas meledak, memancarkan kekuatan destruktif yang berdesir ke segala arah. Inti emas membentuk esensi dari basis kultivator. Penghancuran diri sendiri dari inti emas setara dengan seseorang melepaskan seluruh kultivasi seumur hidup mereka kembali ke alam semesta, seberapa mengerikan kekuatan itu. Meskipun Su Zimo berada jauh dan tidak dalam bahaya, dia masih bisa merasakan aura mengerikan yang dipancarkan saat kor emas hancur sendiri. Di bawah kekuatan semacam itu, orang pertama yang dihancurkan tidak lain adalah Meng Han sendiri. Seketika, tubuhnya menguap menjadi kabut berlumuran darah tanpa mayat yang tersisa. Tepat setelah itu, palu raksasa itu dipukul mundur oleh kekuatan ke arah yang sama dengan asalnya, kecuali sekarang jauh lebih cepat dan lebih kuat. Mata pria berjanggut itu menyala ketika dia menghela napas dalam-dalam. Mengambil palu raksasa lain, dia memukul palu yang masuk tepat. Dentang. Kedua palu bertabrakan. Suara menusuk meletus. Garis darah pria berjanggut itu melonjak ketika otot-otot di lengannya menggembung dengan urat-urat yang seperti ular kecil yang menempel di permukaan kulitnya. Dia benar-benar berhasil menerima palu yang masuk tanpa terhuyung mundur dengan kekuatan kasar murni. Su Zimo mengangguk pada dirinya sendiri. Ini berarti bahwa kekuatan pria berjanggut itu jauh melebihi kekuatan Meng Han. Selain itu, metode pria berjanggut dengan jelas menunjukkan bahwa ia adalah seorang Golden Core yang berpengalaman dalam teknik tempering tubuh. Dengan satu sendok, pria berjanggut itu menerima palu dengan tangan kanannya dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Meneliti sekelilingnya, dia mengerutkan kening saat melihat halaman yang berantakan. Su Zimo berjalan mendekat dan menangkupkan tinjunya. Terima kasih telah mencapai waktu dan menyelamatkan saya, Tuan. Petik 2. Itu yang harus saya lakukan, tidak banyak. Petik 2. Pria berjanggut itu melambaikannya dengan santai sebelum menangkupkan tinjunya kembali dengan momentum yang kuat. Saya Komandan Penjaga Azure Falcon, Mu Dongqing. Salam, Tuan Mo. Petik 2. Setiap tindakan pria berjanggut itu kokoh dan dia mengenakan perasaannya di lengan bajunya, Su Zimo sudah memiliki kesan yang baik tentang pria ini. Melihat sekeliling, tatapan pria berjanggut itu mendarat di mayat Liang Qiyu. Liang Qiyu sudah dikalahkan melebihi pengakuan oleh Su Zimo dan penampilan aslinya benar-benar tidak dapat dikenali sekarang. Jongkok, pria berjanggut mencari tubuh Liang Qiyu dari kepala sampai kaki tetapi tidak berhasil. Dia mengambil tas penyimpanan yang terakhir dan membukanya sebelum menggelengkan kepalanya. Pria berjanggut itu berkata, orang itu sebelumnya menghancurkan dirinya sendiri tanpa mayat sementara orang ini tidak memiliki apa-apa pada dirinya. Tas penyimpanannya juga penuh dengan barang-barang yang tidak berguna dan tidak ada yang membuktikan identitasnya. Petik 2. Su Zimo tersenyum tanpa menjawab. Upaya pembunuhan yang memanfaatkan dua kor emas mendekati akhir masa hidup mereka jelas merupakan hasil dari perencanaan yang cermat. Karena pihak lain memilih untuk melakukan pembunuhan di ibu kota Zhou besar, mereka pasti telah membuat persiapan untuk menyembunyikan identitas mereka bahkan jika mereka gagal.
Namun, satu-satunya tempat di seluruh ibu kota yang menimbulkan permusuhan atau bahkan niat membunuh padanya dan bahkan memiliki kemampuan untuk menyebarkan 2 kor emas ada di sana. Workshop Senjata Api Sejati. Bab 267, tidak akan gagal. Pak Mo, kedua orang ini telah binasa tanpa meninggalkan apapun sebagai bukti. Aku khawatir soal malam ini. Pria berjanggut itu tidak melanjutkan tetapi kata-katanya jelas. Bahkan, selama ada orang yang memikirkan masalah ini sedikit, tidak akan sulit untuk menebak faksi di belakang Liang Qiu dan Meng Han. Namun, masalah ini kemungkinan besar tidak akan terselesaikan tanpa bukti. Tidak apa-apa. Petik 2. Su Zimo tersenyum dengan tenang tanpa menghiraukannya. Malam ini, 2 kor emas hilang sia-sia, lokakarya senjata api sejati adalah yang kalah, bukan Su Zimo. Pria berjanggut itu hendak mengucapkan selamat tinggal dan pergi ketika dia secara tidak sengaja melihat pedang terbang di tangan Nian Qi dan sudut matanya berkedut. Itu adalah pedang terbang tingkat tertinggi. Pelayan kecil itu memegang pedang terbang tingkat tertinggi. Sebelum ini, pria berjanggut itu sedikit skeptis ketika dia mendengar bahwa Mo Spirit Weapon Workshop dapat menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi. Meskipun dia menyebut orang ini sebagai Ten Mo, dia tidak sepenuhnya yakin. Bagaimanapun, bisa menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi terdengar terlalu absurd untuk menjadi kenyataan. Ketika dia melihat Su Zimo secara pribadi, pria berjanggut itu bahkan lebih yakin dengan pikirannya. Su Zimo masih terlalu muda dan dia hanya di ranah yayasan pembentukan saja. Biasanya, master penyempurnaan senjata yang benar-benar top adalah Golden Kores. Tanpa penyempurnaan senjata selama bertahun-tahun, akan sulit bagi seseorang untuk mengembangkan pemahaman pribadi tentang pengumpulan roh dan secara alami, seseorang tidak akan bisa menjadi master penyempurnaan senjata terbaik. Bahkan jika orang Mo Ling ini mulai memperbaiki senjata di rahim ibunya, dia hanya akan memiliki pengalaman beberapa dekade. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan pengalaman ratusan tahun yang telah dilakukan Golden Kores dalam penyempurnaan senjata? Pria berjanggut percaya bahwa Su Zimo pasti harus memiliki kemampuan untuk dapat membuat nama untuk dirinya sendiri di ibu kota. Namun, bisa menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi hanyalah gimmick untuk mempromosikan bengkel senjatanya. Tapi sekarang pria berjanggut melihat pedang terbang tingkat tertinggi di tangan Nian Qi, hatinya mulai goyah. Mungkinkah Mo Ling ini benar-benar dapat memperbaiki senjata roh kelas tertinggi? Tapi dia terlalu muda, dia hanya terlihat berusia 20-an. Bagaimana itu mungkin? Tapi, bahkan pembantunya memiliki senjata roh tingkat tinggi sendiri. Yayasan pembentukan yayasan tahap awal menggunakan senjata roh tingkat tertinggi. Hak istimewa macam apa itu? Itu gila. Berdiri di tempat tanpa bergerak, pria berjanggut itu menatap Nian Qi yang tidak jauh dengan jejak kepahitan di matanya. Pandangan seperti yang dibuat oleh seorang pria kekar lebih dari cukup untuk menakuti seorang gadis kecil. Tuan, kamu baik-baik saja. Nian Qi berbisik. Ah. Pria berjanggut itu membeku sesaat dan menyadari bahwa dia telah keluar dari jenisnya. Memerah karena malu, dia batuk dengan lembut dan bertanya, Tuan Mo, aku dengar kamu bisa menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi di sini. Petik 2. Itu benar, Su Zimo mengangguk. Pria berjanggut itu tidak menyangka Su Zimo akan menjawabnya dengan mudah. Mungkinkah orang ini benar-benar dapat menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi? Yah, Erem, jika aku ingin menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi, apa yang harus aku persiapkan? Pria berjanggut itu bertanya setelah diam. Tuan, Anda tidak akan bisa melakukannya bulan ini. Petik 2. Pada saat itu, Nian Qi adalah yang pertama berbicara. Dia yang terbaik dalam aspek ini. Selama 2 tahun terakhir, dia bertugas menerima bisnis di Mo Spirit Weapon Workshop. Nian Qi melanjutkan, Tuan muda kita hanya memurnikan satu senjata roh kelas tertinggi sebulan. Peluang untuk bulan ini telah dilelang pada hari pertama bulan itu. Petik 2. Pak, jika Anda ingin menyesuaikan senjata roh kelas tertinggi, Anda harus menunggu yang pertama bulan berikutnya. Bawa 30 set bahan dan batu roh yang cukup untuk pelelangan. Petik 2. Jangan khawatir, Tuan. Kami sangat adil di workshop senjata Mo Spirit dan kami tidak membedakan antara gender dan usia. Penawar tertinggi pasti akan mendapatkannya. Petik 2. Mulut pria berjanggut itu kram saat dia menggosokkan kedua tangannya. Dia tampak canggung, seolah ingin mengatakan sesuatu. Jika dia benar-benar menawar secara terbuka dengan Golden Kores lainnya, tidak mungkin dia akan mendapatkan kesempatan. Mengesampingkan apakah dia memiliki batu roh yang cukup atau tidak, dia bahkan tidak memiliki cukup bahan untuk 30 set dan tidak akan memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran untuk lelang sama sekali. Su Zimo mengamati dari samping untuk sementara waktu sebelum tiba-tiba berkata, Tuan, saya dapat memperbaiki senjata roh kelas tertinggi untuk Anda sebagai pembayaran atas rahmat Anda yang menyelamatkan jiwa hari ini. Petik 2. Nyata.
Pria berjanggut itu bingung apa yang harus diminta. Kata-kata Suzimo terdengar dalam benaknya seperti musik surgawi saat ia menangkupkan tinjunya dengan tergesa-gesa. Terima kasih banyak, Ten Mo. Petik 2. Sebenarnya, sebagai komandan penjaga Azure Falcon, itu benar-benar bagian dari tugasnya untuk bergegas dan membunuh Meng Han. Tindakan Suzimo sebagian karena ia memiliki kesan yang baik terhadap pria berjanggut ini. Pada saat yang sama, itu merupakan bantuan bagi pihak lain. Ada 3 regu penjaga di ibu kota Great Zhou dan penjaga Azure Falcon adalah salah satunya. Sementara pria berjanggut itu tampak riuh, dia adalah komandan penjaga Azure Falcon, ini adalah sosok yang kuat dengan otoritas besar di ibu kota. Mampu berteman dengan seseorang seperti ini tidak akan menjadi hal yang buruk. Pria berjanggut itu melanjutkan, Tuan Mo, saya tidak punya cukup bahan. Saya hanya punya cukup untuk 7 set. Aku akan datang mencarimu lagi setelah aku mengumpulkan cukup nanti. Petik 2. Suzimo menjawab dengan tenang, sudah cukup. Petik 2. Apa? Pria berjanggut itu bertanya secara naluriah dengan bingung, tidak mengerti apa yang dimaksud Suzimo. Suzimo tersenyum. Beri aku 7 set bahan itu sudah cukup. Ceritakan tentang spesifikasi senjata roh yang ingin Anda saring. Petik 2. Pria berjanggut itu terdiam ketika pikiran memenuhi benaknya. 7 set bahan sudah cukup. Bukankah dia seharusnya menyiapkan 30 set? Diberikan master penyempitan senjata lainnya, 7 set bahan bahkan mungkin tidak cukup untuk memperbaiki senjata roh tingkat tinggi, tetapi orang ini bisa memperbaiki senjata roh tingkat tinggi dengan itu. Kebiasaan Suzimo dalam membalas malah menyebabkan pria berjanggut itu merasa curiga. Setelah ragu-ragu sebentar, pria berjanggut itu menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk menaruh kepercayaan pada Suzimo. Dia mengeluarkan 7 tas penyimpanan dari tas penyimpanannya dengan 7 set bahan di dalamnya dan menyerahkan segalanya kepada Suzimo. Suzimo tersenyum dan mengangguk. Pria berjanggut mengulangi spesifikasinya lagi dan bertanya, boleh aku tahu kapan aku bisa datang untuk mengumpulkan senjata roh kelas tertinggi, Tuan Mo. Petik 2. Pagi. Petik 2. Suzimo berkata ketika dia menuju kamar rahasianya untuk perbaikan senjata dengan 7 tas penyimpanan. Pagi. Pagi yang mana? Petik 2. Pria berjanggut itu bertanya lagi dengan tergesa-gesa, tertegun. Aku akan memperbaikinya sekarang dan itu akan dilakukan besok pagi. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Suzimo menghilang ke ruang rahasianya untuk perbaikan senjata, meninggalkan seorang pria berjanggut bodoh dengan ekspresi bingung. Dia butuh waktu lama untuk sadar. Berbalik, dia menatap Nianqi dengan tak percaya dan bertanya, pagi itu Tuan. Disebutkan mau apakah pagi ini? Petik 2. Betul. Petik 2. Nianqi mengangguk. Kamu bisa menunggu di sini selama 6 jam. Seharusnya sekitar itu selama itu. Petik 2. 6 jam sudah cukup baginya untuk memperbaiki senjata roh kelas tertinggi. Tidak perlu baginya untuk memasuki ini dia selama 3 hari sambil mandi dalam dupa untuk menyesuaikan keadaannya dan berdoa ke surga. Bukankah itu terlalu asal-asalan? Pria berjanggut itu mengoceh banyak pertanyaan dalam satu napas, membuat Nianqi terdiam dan tertegun. Melihat bahwa gadis kecil itu juga bingung, lelaki berjanggut itu berkata dengan suara yang dalam, yang lainnya, bagaimana jika Tuan mau gagal dalam arwah? Petik 2. Nianqi menjawab, Tuan muda kita tidak pernah gagal. Petik 2. Pria berjanggut. Bab 268, Kaisar Besar Zhou. Tak lama, bayangan muncul di malam hari dan suara kepakan sayap bisa terdengar. Sekelompok besar penjaga Azure Falcon tiba, menutupi langit dengan padat dan hampir mengelilingi seluruh lokakarya senjata Mo Spirit. Salam, Komandan. Petik 2. Banyak penjaga Azure Falcon yang mengendarai Azure Falcons menangkupkan tangan mereka bersamaan dan berteriak. Tatapan semua orang menyapu halaman dan tidak bisa menahan tetapi merasa terkejut secara diam-diam ketika mereka melihat medan perang yang tragis. Pria berjanggut itu mengangguk dan melambaikan tangannya. Bawa mayat ini. Kalian bisa pergi dulu. Saya akan terus menjaga di sini untuk malam hari agar lagi mencoba untuk membunuh Mo. Petik 2. Dimengerti. Di permukaan, banyak penjaga Azure Falcon patuh. Namun, hati semua orang bergerak. Meskipun Mo Ling sangat terkenal di ibu kota dalam beberapa tahun terakhir, pria berjanggut itu adalah komandan penjaga Azure Falcon dan tidak perlu baginya untuk berjaga-jaga secara pribadi. Dengan tindakan yang ditampilkan oleh pria berjanggut, status Mo Ling di hati semua orang naik lagi. Tak lama, para penjaga Azure Falcon mundur. Hanya pria berjanggut, Nianqi dan Night Spirit yang tergeletak di sudut dengan mata setengah terbuka, sepertinya tidur siang, ditinggalkan di halaman. Menunggu itu sulit. Pandangan pria berjanggut itu tertuju pada ruang rahasia Suzimo untuk perbaikan senjata, dia tidak pernah merasa bahwa malam bisa begitu lama.
6 jam berlalu malam yang sunyi itu. Pada subuh pertama subuh, pintu kamar rahasia dibuka dengan derit. Su Zimo melangkah keluar dengan palu raksasa di tangannya. Seketika, pria berjanggut itu bangkit dari tempat duduknya dan bergegas menuju Su Zimo dengan penuh semangat. Ketika dia mendekat, dia menerima palu di tangan Su Zimo dan merasakan lengannya tenggelam, dia akan jatuh jika dia tidak menggunakan semua kekuatannya. Beratnya cukup. Pria berjanggut itu mengangguk pada dirinya sendiri. Memusatkan perhatiannya, dia melihat 4 pola roh di permukaan palu yang indah seperti karya surga. Mungkinkah? Mata pria berjanggut itu menyala ketika dia menyalurkan Golden Core-nya dan menyuntikkan energi roh. Swoosh! Palu bersinar terang dan aura yang sekuat bumi menyebar dengan 4 pola roh yang mempesona. Senjata roh kelas tertinggi. Pria berjanggut itu sangat gembira dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Sambil membungkuk dalam-dalam pada Su Zimo, dia berkata dengan tulus, "Terima kasih, Tuan." Mo, petik 2. Untuk Su Zimo, memurnikan senjata roh kelas tertinggi tidak membutuhkan usaha sama sekali. Namun, bantuan itu terlalu banyak untuk pria berjanggut itu. Pria berjanggut itu berkata dengan suara rendah, "Jangan khawatir, Tuan. Mo, mulai hari ini, selama waktu bagi penjaga Azure Falcon untuk berpatroli, saya pasti akan bergerak lebih banyak di sekitarnya. Jika sesuatu yang aneh terjadi, saya bisa tiba di tempat kejadian pada saat pertama." Petik 2. Su Zimo tersenyum. "Kalau begitu aku harus merepotkanmu, Tuan." Petik 2. Sore berikutnya. Berita tentang upaya pembunuhan di lokakarya senjata Mo Spirit telah menyebar ke seluruh ibu kota dan menciptakan kehebohan besar. Tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan selamanya di dunia. Selanjutnya, peristiwa itu terjadi di ibu kota. Cahaya formasi menyilaukan yang bersinar dari Mo Spirit Weapon Workshop malam sebelumnya menerangi sekeliling seperti siang hari dan membangunkan banyak orang. Anda telah mendengar, dikatakan bahwa Golden Cores dikirim untuk membunuh Ten Mo tadi malam. Tidak hanya mereka gagal, mereka bahkan mati di tepi sungai Jishui. Petik 2. Betul, saya mendengar bahwa bahkan komandan penjaga Azure Falcon diaktifkan. Petik 2. Saya menyaksikannya secara pribadi. Beberapa penjaga Azure Falcon membawa mayat yang tidak dikenali. Orang itu jelas meninggal secara tragis, seorang kultivator berkata dengan nada serius. Beberapa pembudidaya yang mengaku telah bertemu dengan BPK. Mo mengatakan bahwa dia adalah seorang pembina yayasan pembentukan. Fufu, saya sekarang cukup jelas bahwa Pak Mo jelas merupakan Golden Core atau dia tidak akan mampu bertahan semalam. Petik 2. Sudah lama saya katakan bahwa Tuan Mo adalah Golden Core. Bagaimana lagi dia bisa memperbaiki senjata roh tingkat tinggi dan bahkan tingkat tertinggi. Petik 2. Melalui jalan-jalan dan lorong-lorong, restoran dan penginapan, pasar dan toko, semua orang mendiskusikan masalah ini. Di dalam istana, seorang pria parubaya berjubah kuning duduk bersandar pada singgasana dengan peringatan akun yang diletakkan di atas meja di depannya belum lama ini. Tatapannya dalam dan dahinya yang lebar melambangkan kebijaksanaannya yang mendalam. Di belakang pria parubaya itu adalah seorang pria terpelajar yang memiliki ekspresi tenang dan mata tertahan, kultivasinya tidak terduga. Pria berjubah kuning itu tidak lain adalah Kaisar Zhou Agung. Di dekat Kaisar Great Zhou, kor emas berbaju biru berlutut dengan satu lutut. Dia memiliki wajah gelap dengan janggut dan tidak lain adalah komandan penjaga Azure Falcon yang telah menyelamatkan Su Zimo malam sebelumnya. Sebelumnya, pria berjanggut dipanggil oleh Kaisar ke pengadilan kekaisaran di mana ia menceritakan peristiwa malam sebelumnya secara rinci. Apakah itu berarti bahwa Mo Ling ini benar-benar mampu memperbaiki senjata roh kelas tertinggi? Setelah merenungkan beberapa saat dengan mata terpejam, Kaisar membuka matanya dan bertanya dengan tatapan terbakar. Nada bicaranya mengungkapkan keraguan yang dia miliki. Iya. Pria berjanggut itu menjawab, dia tidak hanya bisa memperbaiki senjata roh tingkat tinggi, dia hanya membutuhkan waktu 6 jam. Selanjutnya, baik itu Tuan Mo atau pelayannya, mereka memberi saya perasaan bahwa dia bisa melakukan arwah dengan kepastian 100%. Petik 2. 100% percaya diri dalam arwah. Kaisar bergumam dan mempersempit pandangannya. Jika itu benar-benar terjadi, berita ini dapat mengguncang seluruh dunia kultivasi. Lord Mingze yang sempurna, bagaimana menurutmu? Kaisar melirik curiga. Gelar Tuan yang sempurna berarti bahwa orang ini adalah jiwa yang baru lahir. Pria terpelajar yang berdiri di belakangnya berkata, di daratan Tianhuang, 100 Refinement Sekte memiliki teknik yang paling cemerlang untuk perbaikan senjata. Dikatakan bahwa 100 Refinement Sekte memiliki teknik yang dapat meningkatkan tingkat keberhasilan pengumpulan semangat, tetapi jelas tidak mungkin untuk mengklaim tingkat keberhasilan 100%. Petik 2. Kaisar mengangguk. Orang ini pasti memiliki semacam teknik pengumpulan roh yang unik.
Meski bukan 100%, tingkat keberhasilannya pasti sangat tinggi. Petik 2. Fufu. Tidak buruk, Mo Ling ini adalah karakter yang cukup. Petik 2. Kaisar tersenyum ketika dia mengangguk dengan sedikit kekaguman. Yang mulia, Anda tertarik pada orang berbakat ini? Tanya Lord Mingze yang sempurna sambil tertawa kecil. Betul. Petik 2. Kaisar menjawab, tunggu sebentar. Saat aku bebas, kita akan pergi ke Mo Weapon Workshop dan bertemu orang ini. Petik 2. Tuan Mingze yang sempurna mengerutkan kening dan menasihatinya, Yang mulia, Anda adalah kaisar. Bahkan jika orang ini cukup berkarakter, dia tidak layak untuk Anda kunjungi secara pribadi. Anda bisa memanggilnya ke istana. Petik 2. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia bisa memperbaiki senjata roh kelas tertinggi, dia hanyalah master penyempurnaan senjata. Selama wilayah kultivasinya tidak di Naschen Sol, ia tidak akan bisa memperbaiki senjata Dharmic dan ia tidak akan pernah menjadi Grandmaster senjata pemurnian. Petik 2. Mencapai ranah Naschen Sol berarti bahwa kultivator telah membuat langkah kritis lain di jalur kultivasi. Di Golden Core yang disempurnakan, itu berarti bahwa seseorang berada di ujung jalan untuk pembentukan inti. Lahir di dantian seseorang, inti emas itu bulat dan emas seperti janin. Seseorang hanya bisa mencapai terobosan dalam dunia kultivasi mereka dan mencapai kehidupan baru setelah melanggar inti emas dan memungkinkan janin dilahirkan dengan sukses. Janin itu adalah apa yang dikenal sebagai Naschen Sol di dunia kultivasi. Oleh karena itu, ada banyak desas-desus tentang bagaimana menghancurkan inti dan mencapai jiwa yang baru lahir di dunia kultivasi. Naschen Sol Perfected Lord sepenuhnya terlepas dari dunia energi roh dan memiliki kontrol atas bentuk energi yang sama sekali berbeda, kekuatan Dharmic. Ini adalah energi yang lebih kuat dan lebih mengerikan daripada energi roh. Itu juga mengapa hanya Naschen Souls yang bisa melepaskan seni Dharma. Senjata Dharmic digunakan oleh Naschen Souls. Di dunia penyempurnaan senjata, hanya penggarap yang dapat memperbaiki senjata Dharmic yang bisa mendapatkan gelar Grandmaster senjata refinement. Itulah mengapa yang sempurna Lord Mingze langsung menunjukkan bahwa Suzimo tidak dapat memperbaiki senjata Dharmic karena wilayah kultivasinya yang terbatas. Karena itu, ia tidak layak atas penghormatan tinggi Kaisar Besar Zhou untuk kunjungan pribadi. Bab 269, Pemberitahuan Kaisar. Tidak peduli seberapa kuat senjata roh yang dia sempurnakan, mereka hanya bisa menarik Golden Cores. Namun, untuk dinasti Zhou besar yang memerintah 4 wilayah, Golden Cores hanya berada di tengah-tengah pasukan. Pilar dukungan utama mereka masih jiwa yang baru lahir, void reversi dan bahkan eksistensi yang lebih kuat. Ketika dia mendengar ucapan Dewa Mingze yang disempurnakan, Kaisar Agung Zhou tidak peduli dan menggelengkan kepalanya. Kamu salah, Mingze. Yang saya hargai bukanlah kemampuannya saat ini, tetapi potensinya. Petik 2. Lord Mingze yang sempurna mengangguk sambil berpikir. Mata Kaisar bersinar dengan kebijaksanaan saat dia melanjutkan, dia telah mencapai prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Ini membuktikan bahwa dia adalah bakat yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hal penyempurnaan senjata. Sulit membayangkan seberapa kuat potensinya dalam penyempurnaan senjata. Petik 2. Aku mengerti, Yang mulia, Tuan Mingze yang sempurna menundukkan kepalanya dan menjawab. Fufu. Kaisar tertawa pelan dan memuji, untuk dapat memperbaiki senjata roh kelas tertinggi di wilayah yayasan pendirian, Mo Ling ini benar-benar geni. Tiba-tiba, ekspresi Kaisar berubah dan suaranya berhenti tiba-tiba. Senyum di wajahnya membeku. Pria berjanggut itu mengangkat kepalanya sementara Dewa Mingze yang sempurna memandang ke samping, keduanya merasakan ketidaknormalan di Kaisar. Tuan Mingze yang sempurna bertanya dengan prihatin, ada apa, Yang mulia? Kaisar menyipitkan matanya dan mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja dengan pemikiran yang dalam. Setelah beberapa lama, dia tiba-tiba bertanya, Dongqing, kamu menyebutkan bahwa Mo Ling hanya seorang yayasan pembentuk yayasan. Betul. Petik 2. Pria berjanggut itu tertegun sejenak dan mengangguk dengan penuh semangat, Yang mulia, saya pasti tidak melihat kesalahan. Dia berada di yayasan pendirian tahap akhir. Petik 2. Kaisar mengambil napas dalam-dalam dan bertanya perlahan, adakah yang bisa memberitahuku bagaimana seorang yayasan pembentuk yayasan berhasil bertahan 10 napas melawan upaya pembunuhan gabungan 2 Kormas? Tiba-tiba, aula menjadi sunyi. Pria berjanggut itu kaget dan Dewa Mingze yang sempurna sama-sama tercengang. Jika Kaisar tidak menyebutkannya, mereka berdua akan melewatkan detail ini. Malam sebelumnya, pria berjanggut itu terlalu fokus pada senjata roh tingkat tinggi sehingga dia tidak terlalu memikirkannya. Tiba-tiba, dia merasakan rasa takut yang tak dapat dijelaskan saat dia menelan ludah dan melanjutkan, selanjutnya, pada saat saya tiba, salah satu kor emas sudah mati.
Kaisar bersandar di singgasananya dan tersenyum santai dengan tatapan yang dalam, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang sangat menarik. Itu benar. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Yayasan pembentukan yayasan tahap akhir, yayasan pembentukan yayasan tahap awal dan seekor anjing hitam di ranah yayasan pembentukan. Trio seperti itu tidak hanya berhasil bertahan 10 napas melawan 2 kor emas, tetapi mereka bahkan berhasil membunuh salah satunya. Petik 2. Pria berjanggut dan dewa sempurna Mingze mengerutkan kening dan jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Aku semakin ingin tahu tentang orang ini. Petik 2. Bangkit, Kaisar tersenyum. Tidak perlu menunggu lebih jauh. Kami akan pergi sore ini. Mingze, temani untuk perjalanan ke Mo Spirit Weapon Workshop. Kami akan mengunjungi Mer ini. Mo, petik 2. Dimengerti. Petik 2. Dewa Mingze yang terhormat membungkuk sebagai jawaban. Kaisar akan berbalik dan pergi ketika dia tiba-tiba menghentikan jejaknya. Sambil melirik ke samping, dia bertanya, apakah Anda memiliki petunjuk tentang identitas 2 kor emas yang mati? Tidak, pria berjanggut itu menggelengkan kepalanya. Kaisar mengejek dengan dingin, meskipun tidak ada bukti, ada kemungkinan besar hal itu dilakukan oleh True Fire Weapon Workshop, kan? Yang mulia bijak, pria berjanggut itu menangkupkan tinjunya. Tangan Kaisar ada di belakang punggungnya dan dia memiliki ekspresi tegas, memancar dengan niat dingin dari matanya. Buat pemberitahuan dan sebarkan, jika ada yang berani merencanakan di ibu kota lagi dan mencoba membunuh talenta yang baik, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Dalang juga tidak akan terhindar. Petik 2. Jika Kaisar marah, jutaan orang harus mati. Aura baja, pembunuh yang dipancarkan dari Kaisar yang membuat jantung seseorang berdebar. Pria berjanggut itu mengakui dengan keras. Lord Mingze yang sempurna merasa jantungnya berdetak kencang. Sementara pemberitahuan itu tidak menyebutkan nama Moling, fakta bahwa pemberitahuan itu dikirim hari ini setelah upaya pembunuhan malam sebelumnya cukup jelas bagi semua orang bahwa talenta berbudi luhur yang merujuk pada Moling. Di permukaan, upaya pembunuhan ini adalah konflik antara 2 bengkel senjata. Namun, pada kenyataannya, itu adalah konflik antara Moling dan True Fire Sect. Sebagai salah satu dari 5 sekte utama, True Fire Sekte kuat dan memiliki dasar yang dalam. Biasanya, Kaisar tidak akan ikut campur secara pribadi dalam hal seperti ini dan akan menutup mata untuk membiarkannya berlalu. Namun, pemberitahuan itu merupakan indikasi sikap. Itu adalah sikap Kaisar terhadap masalah ini. Kaisar Zhou Agung telah memilih untuk berdiri di sisi Moling. Sepertinya Yang Mulia benar-benar berpikir tinggi tentang orang ini, Lord Mingze yang disempurnakan berpikir untuk dirinya sendiri. Pria berjanggut itu berpikir sejenak dan bertanya, di mana saya harus menempelkan pemberitahuan itu? Kaisar menjawab dengan acuh tak acuh, kota Yongxing, di pintu masuk lokakarya senjata api sejati. Petik 2. Set. Pria berjanggut itu menghirup udara dingin. Kaisar tidak hanya mengekspresikan sikapnya, dia memberi peringatan. Dia memperingatkan True Fire Weapon Workshop untuk tidak bertindak sembrono. Meskipun Kaisar memberi True Fire Sect beberapa wajah dan tidak mengejar masalah ini, fakta bahwa ia memilih untuk menempelkan pemberitahuan di depan True Fire Weapon Workshop adalah indikasi yang jelas tentang niatnya. Kota Yongxing. Sejak Suzimo mulai menyesuaikan senjata roh tingkat tinggi, bengkel senjata di sekitar sini mendapatkan kembali kesibukannya dan kerumunan kembali. Lagi pula, senjata roh kelas atas tidak terjangkau oleh kebanyakan pembudidaya. Jika seseorang ingin memperbaiki senjata roh tingkat rendah, menengah atau superior, mereka masih harus datang ke sini. Sebenarnya, yang dilakukan oleh True Fire Weapon Workshop sedikit tidak pantas. Petik 2. Sementara tidak ada yang tahu identitas 2 kor emas mati, sebagian besar pembudidaya tahu apa yang sedang terjadi. Di ibu kota, bengkel senjata api sejati memiliki konflik terkuat dengan bengkel senjata Mo Spirit dan memiliki kekuatan untuk memimpin Golden Chorus. Betul. Meskipun kami juga memiliki bengkel senjata dan merupakan pesaing dari Mo Spirit Weapon Workshop, tidak ada yang salah tentang mereka yang terkenal karena kemampuan mereka sendiri. Petik 2. Selanjutnya, BP, Mo sekarang dalam bisnis senjata roh kelas tertinggi. Tidak ada konflik dengan kami. Petik 2. Beberapa pemilik toko dari beberapa bengkel senjata berkumpul untuk berdiskusi. Aku menduga bahwa masalah ini sepertinya tidak akan terselesaikan. Selain itu, tidak ada bukti yang tertinggal. Petik 2. Betul, True Fire Weapon Workshop didukung oleh True Fire Sect, salah satu dari 5 sekte utama. Tidak ada alasan bagi dinasti Zhou besar untuk melawan sekte besar hanya untuk master penyempurnaan senjata belaka. Petik 2. Aku belum berpikir bahwa masalah ini sudah selesai. Seorang penjaga toko berkata dengan cara yang mengejutkan. Zhang Tua, apa maksudmu? Seseorang bertanya. Zhang Tua mengejek dengan dingin, pikirkanlah.
True Fire Weapon Workshop kehilangan 2 core emas dan menderita kerugian besar. Apakah Anda pikir mereka akan berbohong begitu saja? Petik 2. Bahkan jika mereka tidak bisa berbaring, apa yang bisa mereka lakukan? Bukannya mereka akan mengirim Nas Chen Soul selanjutnya, kan? Orang lain bingung. Hehe, itu sulit dikatakan. Petik 2. Beberapa dari mereka sedang berdiskusi ketika sesosok muncul di langit tidak jauh. Itu sangat cepat dan tiba dalam sekejap mata. Salam, Tuan. Petik 2. Beberapa pemilik toko berdiri dengan tergesa-gesa dan menyapa. Orang yang tiba adalah komandan penjaga Azure Falcon, pria berjanggut. Seseorang bertanya sambil tersenyum, "Untuk apa kamu di sini, Tuan? Apakah Anda ingin menyesuaikan senjata roh?" Petik 2. Pria berjanggut itu tidak menjawab dan melambaikan jubahnya, mendirikan prasasti tinggi yang diselimuti energi roh yang kuat. Tanpa ekspresi, pria berjanggut itu membawa prasasti batu dan berjalan maju dengan tenang, menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Bab 270, kalahkan lengkap. Aula belakang dari True Fire Weapon Workshop. Penatua Zhang tidak tidur sepanjang malam. Malam itu terlalu sulit baginya. Dia telah gagal. Pembunuhan yang telah ia rencanakan begitu lama telah gagal. Meskipun Liang Qiyu dan Meng Han sudah mendekati akhir masa hidup mereka, mereka masih merupakan Golden Cores dan telah mati begitu saja. Penatua Zhang tidak bisa berbaring. Ini adalah sesuatu yang tidak hanya menyangkut kebangkitan dan kehancuran lokakarya senjata api sejati, itu menyangkut reputasi sekte api sejati. Ge-yong, penjaga toko True Fire Weapon Workshop, berjalan ke aula belakang. Ketika dia melihat ekspresi sedih Penatua Zhang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah secara internal dan melangkah maju untuk membujuk, "Penatua Zhang, istirahatlah." Hampir sepanjang hari. Petik 2. Insiden tadi malam telah menyebar, kan? Setelah beberapa saat, bibir Penatua Zhang bergerak dan dia bertanya. Ge-yong mengangguk dengan ekspresi mengerikan. Ekspresi kebencian memenuhi wajah Penatua Zhang. Mengepalkan tangannya perlahan, dia berkata dengan suara penuh dendam, "Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, aku bisa menebaknya. Semua orang di luar sana pasti senang melihat kemalangan kita dan menertawakan True Fire Sect." Petik 2. Ge-yong, biarkan aku memberitahumu, aku tidak kalah. Workshop senjata api sejati kami juga tidak kalah dan True Fire Sect juga tidak akan kalah. Petik 2. Melihat bahwa Penatua Zhang sangat gelisah dalam keadaan hiruk pikuk, Ge-yong berkata dengan tergesa-gesa, "Penatua Zhang, karena hal-hal seperti ini telah terjadi, kamu." Penatua Zhang menyela tiba-tiba dengan suara dingin, "Saya akan menyampaikan pesan sekte sekarang dan meminta mereka mengirim pembudidaya yang lebih kuat lagi. Kita harus membunuh Moling ini di ibu kota." Petik 2. Ge-yong samar-samar bisa merasakan bahwa Penatua Zhang kehilangan akal sehatnya. Namun, dia tidak bisa mengungkapkan pikirannya dan malah berkata dengan sikap bijaksana, "Ini adalah masalah yang sangat serius. Saya tidak berpikir sekte akan setuju untuk itu." Petik 2. Sekte pasti akan setuju untuk itu. True Fire Sect tidak pernah menderita kerugian seperti ini sebelumnya. Apakah kita akan ditakuti oleh master penyempitan senjata yang tidak diketahui? Mencemooh dengan dingin, Penatua Zhang berkata dengan muram, "Setelah 2 tahun pengamatan, saya yakin bahwa Moling pasti telah menguasai semacam teknik pengumpulan roh yang unik dengan tingkat efisiensi tinggi. Jika kita membunuhnya, pengumpulan roh itu pasti akan menjadi milik True Fire Sect juga." Petik 2. Namun, acara semalam telah memberitahu penjaga Azure Falcon dan aku yakin Kaisar Besar Zhou juga tahu tentang itu. Saya tidak berpikir kita harus menyerang di ibu kota. Ge-yong sedikit mengernyit. "Jangan khawatir." Petik 2. Penatua Zhang menjawab, "Kaisar pasti akan memberi wajah pada True Fire Sect dan tidak ikut campur dalam masalah ini." Petik 2. Ledakan. Saat Penatua Zhang mengatakan itu, suara memekakan telinga dapat terdengar di luar seolah-olah sebuah meteor telah jatuh tepat di depan True Fire Weapon Workshop. Penatua Zhang mengerutkan alisnya dan melambaikan tangan. "Lihatlah apa yang terjadi di luar. Saya akan menulis surat itu sekarang." Petik 2. "Iya." Petik 2. Ge-yong berbalik untuk pergi. Dengan ekspresi cemberut, Penatua Zhang mengeluarkan sepucuk surat dari tas penyimpanannya dan menulis dengan marah. Tidak lama setelah Ge-yong keluar, dia berlari kembali ke aula belakang dengan ekspresi bingung dan terengah-engah. Penatua Zhang mengambil surat yang baru saja ditulisnya dan bergoyang untuk mengeringkan tinta sebelum menyerahkannya kepada Ge-yong. "Kirim surat ini ke sekte sesegera mungkin." "Ini." Ge-yong tidak menerima surat itu saat dia berhenti berbicara di tengah jalan dengan ekspresi pucat. Apa yang terjadi di sana?" Penatua Zhang bertanya dengan alis terangkat. Ge-yong tersenyum pahit. "Penatua Zhang, Anda sebaiknya pergi melihatnya sendiri." Petik 2. Penatua Zhang memegang surat itu di tangan kirinya dan berjalan keluar dengan ekspresi serius.
Sebelum dia tiba di pintu masuk, Penatua Zhang mendengar keributan di luar True Fire Weapon Workshop, seolah-olah banyak orang telah berkumpul dalam diskusi. Lokakarya senjata api sejati benar-benar sangat jatuh kali ini. Petik 2. Itu benar, mereka telah mempermalukan diri mereka sepenuhnya. Petik 2. Ini adalah kekalahan total. Petik 2. Aku ingin tahu ide siapa yang membunuh Mer. Mo, orang itu adalah pendosa terbesar di True Fire Sect. Petik 2. Serangkaian suara kacau bisa terdengar saat ekspresi Penatua Zhang berubah lebih buruk. Saat dia melangkah keluar dari True Fire Weapon Workshop, suara di luar langsung mereda. Swoosh, swoosh, swoosh. Semua orang berbalik untuk melihat Penatua Zhang dengan tatapan aneh saat mereka bergumam pelan. Meneliti sekelilingnya, mata Penatua Zhang akhirnya mendarat di prasasti pemberitahuan besar di ujung lainnya dengan pemberitahuan baru. Jika ada berani merencanakan di ibu kota lagi dan mencoba membunuh bakat yang baik, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Dalang juga tidak akan terhindar. Petik 2. Itu adalah hukuman pembunuhan. Pada akhirnya adalah pola persegi, itu adalah meterai kekaisaran. Setelah melihat kata-kata itu bersama dengan meterai kekaisaran, Penatua Zhang merasa seolah-olah dia tersambar petir. Kepalanya berputar dan tubuhnya bergoyang, hampir jatuh ke tanah. Geyong bergegas maju untuk mendukung Penatua Zhang. Setelah beberapa saat, Penatua Zhang menarik napas dalam-dalam dan memandang pria berjanggut di samping, bertanya dengan susah payah, boleh saya bertanya, Panglima? Apakah pemberitahuan ini benar-benar niat yang mulia? Petik 2. Apa yang Anda maksud dengan itu, Penatua Zhang? Apakah Anda mencurigai saya memalsukan pesan dari Kaisar? Pria berjanggut membalik pertanyaan tanpa ekspresi. Jantung Penatua Zhang berdetak kencang saat dia menjawab dengan tergesa-gesa, tidak, aku tidak. Mengejek dingin, pria berjanggut itu berbalik dan menunjuk ke segel kekaisaran di bagian bawah pemberitahuan, berkata dengan suara yang dalam, meterai kekaisaran milik yang mulia. Beraninya kau mempertanyakannya, Petik 2. Lalu, agar pemberitahuan ini ditempatkan di sini. Sebelum Penatua Zhang selesai, dia diganggu oleh pria berjanggut itu lagi, dengan menempatkannya di sini. Itu adalah peringatan bagi pelaku kejahatan bahwa mereka lebih baik mengawasi diri mereka sendiri di bawah kaki Kaisar Zhou besar dan tidak berpikir untuk membuat seasteris T. Petik 2. Dengan setiap kata yang diucapkan oleh pria berjanggut itu, wajah Penatua Zhang menjadi pucat. Pada akhir semua itu, mata Penatua Zhang redup dan hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Dia juga mengaduk energi rohnya, menghancurkan surat di tangannya menjadi debu. Tidak perlu lagi surat itu. Bagaimanapun, Kaisar telah menyatakan pendiriannya dan telah memberikan peringatan keras kepada True Fire Weapon Workshop. Jika workshop senjata api sejati berani meletakkan tangan mereka pada Mo Ling lagi, mereka akan menyinggung Kaisar secara langsung. Bahkan jika ada pembudidaya yang belum tahu yang lebih baik, fakta bahwa pemberitahuan itu ditempatkan di sini akan membuat mereka langsung menyadari bahwa True Fire Weapon Workshop adalah dalang di balik upaya pembunuhan malam sebelumnya. Ini adalah kekalahan total. Penatua Zhang menghela nafas panjang dan sepertinya dia sudah tua dalam sekejap. Berbalik, dia kembali ke True Fire Weapon Workshop dengan pandangan belakang yang sedih. Untuk saat yang singkat itu, Penatua Zhang merasa menyesal. Mungkin, dia seharusnya tidak salah arah untuk mencoba pembunuhan terhadap Mo Ling. Meskipun baru sore, True Fire Weapon Workshop ditutup untuk bisnis. Semua orang bubar tetapi diskusi tentang masalah itu tidak mereda. Yang mulia benar-benar sesuatu. Menempatkan pemberitahuan di depan tempat mereka. Dia mungkin juga mengatakannya dengan keras. Petik 2. Apa yang Anda tahu? True Fire Weapon Workshop didukung oleh True Fire Sect, salah satu dari 5 sekte utama yang telah ada selama bertahun-tahun dengan fondasi yang kuat. Bahkan Kaisar harus memberi mereka beberapa wajah. Jika dia mengatakannya dengan lantang, itu akan mirip dengan mereka. Tidak perlu untuk itu. Petik 2. Salah satu pembudidaya tersenyum. Pemberitahuan itu sungguh menarik. Itu tidak menyebutkan apapun tentang True Fire Weapon Workshop atau Mer. Mo dan bahkan orang bodoh pun bisa tahu apa yang dimaksud. Petik 2. Saya tahu. Hanya satu langkah lagi dari Yang Mulia yang menyatakan bahwa dia memiliki Ten. Kembali Mo di ibu kota mulai sekarang. Petik 2. Saya percaya bahwa tidak ada seorang pun di ibu kota akan berani menyembunyikan niat buruk kepada Mer. Mo mulai sekarang, lokakarya senjata Mo Spirit juga akan menjadi keberadaan yang tak tergoyahkan di dalam ibu kota. Petik 2.